Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Seperti biasanya, selamat datang di channel Bukan Scientist. Kali ini kita mau bahas soal fisika, khususnya gaya gravitasi ya. Nah, gaya gravitasi. Ini suatu konsep yang ya aku pikir udah sangat-sangat umum ya. Dari SD kalau nggak salah udah dikenalin terkait gaya gravitasi. Tapi tentu gaya gravitasi yang sangat sederhana, uh, bukan gaya gravitasi yang apa ya, yang terbaru gitu. Ya intinya gaya gravitasi di sini pun aku mau jelasin konsep yang sederhana banget, yaitu terkait gaya yang menarik kita ke permukaan bumi atau gaya yang ya kalau secara sederhananya sih arahnya tuh selalu ke bawah ya. Nah, karena gini, ketika kita biasanya, lempar sesuatu, ya misalkan bola gitu, nah ini bola, terus kita lempar bolanya ini ke atas gitu. Nah, biasanya bola itu kan balik lagi ke bawah ya. Nah, ketika ditanya kenapa bola itu bisa ke bawah, yaitu biasanya kita jawab karena gaya gravitasi gitu. Itu pemahaman yang paling simpel terkait gaya gravitasi gitu ya. Dibanding ngejelasin secara kelengkungan ruang waktu dan lain sebagainya. Kita pakai definisi ini dulu aja. Nah, jadi intinya gaya gravitasi ini gaya yang eh bentar, kursornya mana? Oh ini. Gaya yang arahnya itu selalu ke bawah gitu ya. Meskipun kalau dari belahan bumi yang di seberangnya ya nggak ke bawah juga, tapi kita anggap di yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya ketika benda apapun kita lempar itu kan selalu jatuh ke bawah. Nah, kita lihat dari sudut pandang itu aja. Jadi gravitasi itu dalam hal ini gaya yang membuat benda-benda itu jatuh ke bawah gitu. Nah, dari konsep gravitasi yang sangat sederhana ini sebenarnya ada suatu hal pelajaran yang menarik banget ya, yang aku pikir itu sangat penting untuk dipahami kalau kita mau mencapai suatu pencapaian tertentu. Nah, seperti apakah itu? Nih, aku gambar dulu ya. Aduh, bentar. Nah, ini gambar roket. Ya, kalau yang suka teknologi sekarang kan lagi cukup booming ya, orang bikin roket buat luar angkasa. Nah, roket ini kalau dia terbang gitu ya, diluncurkan. Nah, biasanya itu ya kalau berhasil si roket ini kan nggak tertarik lagi ke bawah ya. Nah, apakah itu karena nggak ada gravitasi? Oh, bukan kayak gitu. Tetap aja ketika roket ini meluncur gitu ke atas, tentu ada gaya juga yang ke arahnya ke bawah gitu. Jadi ketika roket ini meluncur, ya itu ada juga gaya yang arahnya ke bawah. Ya, yang salah satunya gravitasi gitu ya, selain gaya lain kan ada gaya gesek juga ya. Nah, tapi yang sangat dominan setahu aku itu gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi ini yang bikin si roket itu akan kembali lagi ke bawah seandainya dorongan si roket ini tidak cukup kuat. Nah, dalam konsep pengembangan diri, ya dalam hal pengembangan diri, gaya gravitasi ini ibarat apapun itu atau ya segala sesuatu yang bikin kita kembali ke bawah, yang bikin kita balik ke posisi semula. Ya, karena gini, ketika kita mau mencapai suatu target, suatu goal atau suatu impian, itu kan ibaratnya itu impian kita tuh ada di luar angkasa gitu ya. Oh, bentar. Nih aku gambarin yang di bumi. Nah, misalkan ini di bulan gitu ya. Bisa jadi impian kita ada di luar angkasa gitu. Nah, ketika kita mau mencapai impian yang naik roket, biasanya ya ada dorongan supaya kita balik lagi ya ke posisi semula. Entah itu dari dalam diri kita, yaitu berupa kayak keraguan, terus menyerah gitu ya, dan lain sebagainya, atau dari luar, kayak misalkan orang-orang sekitar, entah itu orang tua atau teman gitu ya, atau eh, yang lainnya, itu membuat kita membatalkan niat kita untuk mencapai impian. Nah,
ya entah dengan perkataannya gitu atau tindakan mereka yang bikin kita akhirnya ya balik lagi ke kondisi semula. Nah, jadi dalam prakteknya ketika kita mencoba mencapai sesuatu, itu seolah-olah ada gaya yang mendorong kita kembali ke belakang, kembali ke bawah. Ya jangan terbang ke atas gitu. Nah, itu ibarat gravitasi ini ya, gravitasi yang membuat roket ini terjatuh. Nah, pertanyaannya gimana cara mengatasi hal itu? Gimana cara supaya kita bisa dengan lebih mudah ya atau berhasil mencapai tujuan atau impian kita? Nah, ya kita belajar dari roket ini. Ya bahwa roket ini cara dia melepaskan dari pengaruh gravitasi yaitu dengan dorongan yang sangat kuat gitu ya. Jadi roket ini kan ada suatu pembakaran ya di mesinnya itu. Sehingga menghasilkan dorongan yang sangat kuat akhirnya dia bisa terlepas dari gravitasi. Nah, maka dari itu ketika kita mau mencapai suatu impian atau suatu tujuan ya, nah penting juga kita memiliki suatu dorongan yang sangat kuat sehingga kita bisa melepas dari hambatan apapun yang membuat kita cenderung ingin balik lagi ke posisi semula, gitu ya. Nah, apakah itu? Well, aku sendiri nggak tahu ya. Dorongan yang bikin kita bisa lepas dari jeratan gravitasi yang bikin kita nggak mencapai tujuan. Entah itu motivasi, bisa jadi. Inspirasi, bisa jadi. Atau sesuatu yang disebut sebagai burning desire. Ya, yaitu keinginan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, atau mungkin hal lainnya gitu. Nah, cuman intinya itu, ya pelajarannya itu bahwa ketika kita mencoba mencapai apa yang kita inginkan, kadang ada hambatan yang bikin kita kembali ke posisi semula. Nah, untuk mengatasinya kita perlu dorongan yang sangat kuat sehingga kita bisa lepas dari pengaruh tersebut. Sebagaimana roket yang bisa lepas dari pengaruh gravitasi. Nah, itu aja pelajaran kali ini. Ya, seperti biasa. Ya, semoga nggak ada manfaatnya ya. Dan ya, seperti biasa juga, jangan like, jangan komen, jangan subscribe. Terima kasih.